Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Muhtasar Jiddan. Nah, kalau kitab saya sudah halaman 100 ya. Halaman 100. Oh bukan, lebih malah ya. Bab maf'ul bih si mansub. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kemarin maf'ul bih dhamir ada dua. Ada yang jadi maf'ul bih dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dhamir muttasil kemarin dhamir yang bersambung dengan fi'il. Darabahu, darabahuma, darabahum. Nah, sekarang dhamir munfasil yang jadi maf'ul bih. Tunggu banget. Wal munfasil udah. Mana dia? Wal munfasilu isna asyara. Bermula dhamir munfasil itu ada 12. Wal munfasilu mubtada, isna khabar. Wal munfasilu isna asyara. Dan bermula dhamir munfasil yang terpisah itu ada 12. Jadi munfasilu i'rabnya mubtada, marfu' bil ibtida' dan rafa' dhammah. Isna khabar. Khabar marfu' bil mubtada dan rafa' alif karena dia dianggap isim tasniyah. Isna walaupun bukan isim tasniyah tapi dianggap isim tasniyah. Asyara ini mabni di atas fathah udah itu doang. Enggak. Nahu kaulika, bermula demikian itu seperti ucapanmu. Nahu kaulika. Demikian itu seperti ucapanmu. Nahu khobar dia. Sering kalau ketemu nahu khobar. Asalnya wazalika nahu. Bermula demikian itu seperti ucapanmu. Nahu khobar. Mubtadanya mahduf. Dibuang. Takdirnya zalika. Khobar marfu dan rafa' dhammah nahu. Mudhaf nahu qauli mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dan jar kasrah. Mudhaf qauli kaf isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi dhamir munfasil yang jadi maf'ul itu ada 12. Yang pertama iya ya. Jadi iya ya itu selalu jadi maf'ul bih kecuali sedikit yang bukan maf'ul bih. Seringnya iya ya, iya na, iya ka, iya kuma, iya kum dan seterusnya seringnya dia jadi maf'ul bih. Faidza qulta, maka apabila engkau mengatakan ma akramtu illa ma akramta illa iyaya. Ma akramta contoh. Tidak engkau muliakan kecuali akan aku. Ma akramta, tidak engkau muliakan kecuali akan aku. Ini cara i'rabnya ma apa? Hidupin aja mic-nya biar ada tanya jawab. Ma apa Ustaz Abdurrahman? Isim mausul dulu. Mausul bermakna sesuatu. Ini tidak engkau muliakan kecuali Oh, ma bermakna tidak. oh mana pitingku? Manafi ya, manafi. Akramta fi'il dan fa'il. Akrama Ya, fi'il madhi, akrama fi'il madhi. Tanya dhamir mutasil kan? Mabni di atas fathah pada maharafa fa'il. Akramta, tasrif ketujuh. Akrama, akramu, akrama, akrama apa? Akramu, akraman, akramata, akramta, anta. Manafi. Akramta fi'il dan fa'il. Akrama fi'il madhi. Ta dhamir mutasil. Mabni di atas fathah karena harokatnya fathah. Kita sebut pada maharafa fa'il. Karena akrama muta'adi harus ada maf'ul. Illa huruf istisna. Iya dhamir munfasil. Iya dhamir munfasil. Yang jadi dhamir iya doang, bukan iya ya. Iya aja. Iya dhamir munfasil atau iya dhamir mutakalim juga boleh. Mabni ala sukun. Alif ini sukun. Mabni di atas sukun pada mahal nasab kita sebut maf'ul bih kan. Tidak engkau muliakan kecuali akan aku. Iya ini huruf yang menunjukkan kepada mutakalim. Udah. Ini cara i'rabnya. Taqulu fi i'rabihi. Engkau berkata pada i'rabnya contoh. Ma nafiyatun. Bermula ma itu huruf nafi. Wa akramta fi'lun wa fa'ilun. Dan bermula akramta itu fi'il dan fa'il. Artinya akrama fi'ilnya, ta fa'ilnya. Wa illa adatu hasrin. Bermula illa itu adat hasar.
Illa itu adat hasar. Atau huruf istisna juga boleh, biar gampang dulu. Wa in syi'ta kulta. Dan jika engkau mau, engkau katakan. Cara lebih mudah. Wa in syi'ta kulta. Dan jika engkau mau, engkau mengatakan. Illa harfun li ijabin nafi. Bermula illa itu huruf bagi mempositifkan nafi. Ijab ini mempositifkan. Nah, bermula illa itu huruf untuk mempositifkan nafi. Tadi kan tidak. Tidak aku muliakan. Kecuali yang aku muliakan ma akramta. Tidak engkau muliakan kecuali aku yang engkau muliakan. Kalau sebelum illa nafi, sesudah illa berarti sebut positif. Kan gitu? Tidak engkau muliakan kecuali yang engkau muliakan adalah saya. Nah itu. Itu namanya huruf untuk ijab nafi. Untuk mempositifkan ma di belakangnya. Paham Ustaz? Nah, jadi akramta fi'il dan fa'il illa adat hasar boleh, illa huruf li ijabin nafi juga boleh. Atau illa ada tustisnain mulghatin. Atau illa ada tustisnain mulghatun. Atau bermula illa itu adat istisna yang mulghah, yang dibatalkan. Nah, jadi illa huruf istisna yang dibatalkan, tidak beramal di sini. Makna tidak beramal, iya ya bukan dinasabkan oleh illa, tapi dinasabkan oleh akrama, maf'ul akrama. La amala laha, tidak ada tugas, tidak ada amal baginya illa. Udah gitu aja. Wa iya dhamiru nasbin munfasilun. Bermula iya ya. Kita potong, kita bagi dua jadi iya. Bermula iya itu dhamiru nasbin munfasilun, dhamir nasab yang munfasil. Nah, dhamir nasab yang munfasil. Mabniun ala sukuni dibina di atas sukun fi mahal nasbin pada mahal nasab maf'ulun bih li akramta. Itu jadi maf'ul bih bagi akramta. Udah gitu aja. Illa adat hasar. Iya dhamir nasab munfasil. Mabni ala sukun pada mahal nasab maf'ul bih. Beres. Wal ya'ul akhiratu harfun dalun alal mutakallimi. Dan bermula ya yang terakhir. Ya yang terakhir iya iya. Kan ada ya tuh? Iya iya. Ya yang terakhir itu. Bermula ya yang terakhir itu huruf yang menunjukkan kepada mutakalim. Iya iya. Iya bermakna menunjukkan kepada iya bermakna aku. Iya ya akan aku. Iya na akan kami. Iyakum akan kamu. Nah, nah itu. Coba ada yang pengen bertanya. Kali lagi. Ma akramta illa iya ya. Ma huruf nafi. Akramta fi'il dan fa'il. Illa adat hasar. Iya damer nasab munfasil. Atau damer munfasil. Mabni ala sukun. Pada mahal nasab. Maf'ul bih. Iya kedua huruf yang menunjukkan kepada mutakalim. Ya. Nah, kalau udah bisa satu semua bisa insya Allah. Wa iyana. Iyana akan kami. Sebelum kita baca ke depan saya jelaskan dulu yang jadi dhamir iya aja. Iya ini akan kami. Nanya huruf yang menunjukkan kepada mutakalim. Kepada nahnu. Huruf yang menunjukkan kepada kami. Jadi semua iyahu, iyahuma, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahuna dari awal sampai akhir yang jadi dhamir iya aja. Iya. Yang di depannya huruf. Nah itu. Wa iyana lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu. Dan iyana bagi mutakalim. Bagi orang yang berbicara. Wa ma'ahu dan bersamanya si mutakalim. Itu ghairuhu ada selainnya si mutakalim. Artinya iyana kami. Bermula iyana itu bagi si mutakalim. Dan bersamanya si mutakalim ghairuhu itu selainnya si mutakalim. Artinya kami. Awil mu'addimi. Mu'addimi kita baca kita atas kepada lil mutakalimi. Dan iyana lil mu'addimi. Nafsahu. Bagi orang yang membesarkan ia akan dirinya. Boleh juga iyana kita gunakan kita sendiri. Tapi karena kita menganggap diri kita besar, bilanglah iyana, kami gitu. Padahal kita sendiri kan. Boleh. Ya.
Ada contohnya di sini ya. Nah, jadi kalau ketemu iyana, iya dhamir munfasil, mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul bih. Nah, huruf yang menunjukkan kepada mutakalim. Wa ma'ahu ghairu. Itu aja. Wa iyyaka bi fathil kafi. Dan selanjutnya iyyaka dengan fathah kaf. Akan kamu laki-laki. Lil mukhatabi bagi mukhatab. Bagi mukhatab. Bagi seorang laki-laki di depan kita. Wa iyyaki bi kasril kafi. Dan iyyaki dengan kasrah kaf. Lil mukhatabati bagi mukhatabah. Seorang perempuan di depan kita. Wa iyyakuma lil mukhatabaini dan iyyakuma bagi dua orang di depan kita. Bisa laki-laki keduanya, bisa perempuan keduanya sama kan? Iyyakuma sama, kayak huma juga sama. Antuma juga sama. Dua orang laki-laki antuma, dua orang perempuan antuma, dua orang laki-laki huma, dua orang perempuan juga huma. Dhamir nasabnya juga sama. Iyyakuma akan kamu dua orang, bisa dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Wa iyyakum li jam'i dzukuril mukhatabin. Iyyakum bagi jamak mudzakkar yang mukhatabin yang di depan kita. Mukhatabin yang jadi lawan bicara kita. Wa iyyakum dan akan kamu sekalian laki-laki. Li jam'i dzukuri bagi jamak mudzakkar al mukhatabin yang mukhatab. Wa iyyakunna li jam'il inasil mukhatabati dan iyyakunna bagi jamak muannas yang mukhatabah yang jadi lawan bicara. Akan kamu sekalian perempuan. Jadi beliau menganggap kita udah paham nih. Fa iya fil jami'i hiyad dhamiru. Maka bermula iya fil jami'i pada semua contoh di atas. Hiya. Dianya iya. Ad-dhamiru itulah yang jadi dhamir. Fa iya maka bermula iya fil jami'i pada semua di atas. Hiya. Dianya iya itulah yang jadi dhamir. Iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna yang jadi dhamir iya doang. Dhamir munfasil mabni di atas sukun. Semuanya mabni di atas sukun. Wa kulluha yuqalu fiha dhamiru nasbin munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wa kulluha dan bermula setiapnya iya tadi. Bermula setiapnya iya itu yuqalu fiha. Bermula setiapnya iya yang ada pada iyakunna, iyakum, iyaki. Kulluha bermula setiapnya iya itu dikatakan padanya tiap iya akan dhamiru nasbin munfasilun dhamir nasab munfasil mabniun ala sukuni dibina di atas sukun fi mahalli nasbin pada mahal nasab maf'ulun bih itu jadi maf'ul bih. Begitu cara i'rabnya. Iyana iya dhamir munfasil mabni di ala sukun pada mahal nasab maf'ul bih. Nah huruf yang menunjukkan kepada mutakalim. Iyaka, iya dhamir nasab munfasil. Mabni ala sukun. Pada mahal nasab maf'ul bih. Kaf huruf khitab. Iyaki, iya dhamir nasab munfasil. Mabni di ala sukun. Pada mahal nasab maf'ul bih. Ki ini huruf yang menunjukkan kepada mukhatabah. Dan seterusnya. Nah, itu. Wal ya'u fil awwali bermula ya pada yang pertama. Mana ya pada yang pertama? Ya pada contoh pertama. Iya ya. Ya pada iya ya. Bermula ya pada yang pertama itu harfun dalun alal mutakallimi. Itu huruf yang menunjukkan kepada mutakalim. Iya ya. Iya dhamir ya menunjukkan kepada ana. Wa nafisani harfun dalun alal mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu awil mu'addimi nafsahu. Bermulanya pada yang kedua. Iyana di atas. Iyana. Bermulanya pada yang kedua itu huruf yang menunjukkan kepada mutakalim. Dan bersamanya si mutakalim itu selainnya si mutakalim. Atau muaddim nafsah. Jadi huruf yang menunjukkan kepada mutakalim ma'ahu ghairuh atau muaddim nafsah. Wal kafu fima ba'dahu. Dan bermulakah pada ma sesudahnya tadi tiap-tiap. Bermulakah pada ma sesudahnya yang kedua. Bermulakah pada ma sesudahnya yang kedua itu lil mukhatab. Iyaka kaf lil mukhatab. Awil mukhatabati iyaki ki lil mukhatabati. Au mukhatabaini iyakuma untuk mukhatabaini.
Oh mukhatabina iyakum untuk mukhatabina. Awil mukhatabati iyakunna untuk mukhatabat. Nah, ini kayak panjang lebar gini Ustaz. Agak ribut ini. Wal mimu fi iyakuma harfu imadin. Dan bermula mim pada iyakuma itu huruf imad. Kan ada itu yang sekian itu iyakuma. Akan kamu berdua laki-laki iyakuma kah? Iya domer. Kaf huruf kitab. Ma ini huruf imad namanya. Ma. Mim. Nah. Wal mimu fi iyakuma harfu imadin. Bermula mim pada iyakuma huruf imad. Huruf tiang. Wal arifu harfun dalun ala tasniati. Bermula alif, alif di depan mim, iyakuma. Itu huruf yang menunjukkan kepada tasniah. Paham nggak kira-kira Ustaz? Coba nyalain mic dulu biar nyambung. Kalau paham bilang paham, nggak paham bilang nggak paham. Paham tinggal alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, itu. Yang di sini gimana? Paham? Di sini juga ada santri 2 orang, Ustaz. Hmm. Iya tinggal. Dah, lanjut. Fal mimu fi iyakum harfun dalun alal mukhatabin. Maka bermula mim pada iyakum itu huruf yang menunjukkan kepada mukhatabin. Jadi gini, sebenarnya domer iya domer. Kaf huruf kitab, mim menunjukkan kepada jamak kan? Inilah mim namanya Iya huruf tinggal. yang menunjukkan kepada mukhatabin. Udah. Wan nunu fi iyakunna harfun dalun ala jam'in niswati. Bermula nun pada iyakunna itu huruf yang menunjukkan kepada jamak niswah. Iya domer. Kaf huruf kitab, nun huruf yang menunjukkan kepada jamak muannas. Cuma agak panjang karena beliau bahas semua. Kalau saya dulu belajar langsung aja iyahu domer, iyahuma satu karang itu domer. Iyakum semuanya domer. Padahal enggak, yang jadi domer iya doang. Nah itu, ini lebih detail lagi. Dah. Wa iyahu lil mufradil mudzakaril ghaibi dan iyahu bagi mufrad mudzakkar ghaib. Jadi maksudnya iya doang. Iya ini bagi mufrad mudzakkar ghaib. Sama dengan makna huwa kan? Huwa iyahu. Huwa dia seorang laki-laki. Iyahu akan ia seorang laki-laki. Jadi iya doang. Hu wal ha'u harfun dalun alal ghibah. Wal ha'u dan bermula ha di iyahu itu huruf yang menunjukkan kepada gaib. Wa iyaha lil mufradatil ghaibati dan iyaha bagi mufrad ghaibah, bagi mufrad muannas. Jadi iyaha itu hiya, she, ya kan? Wa iyahuma lil musannal ghaibaini dan iyahuma bagi tasniyah yang gaib keduanya. Iyahuma akan keduanya, 2 orang laki-laki boleh, 2 orang perempuan boleh. Wa iyahuma dan iyahuma lil musanna bagi tasniyah al ghaibaini yang gaib keduanya. Wa iyahum li jam'i dzukuril ghaibina dan iyahum bagi jamak laki-laki yang gaib. Wa iyahunna li jam'il inasil ghaibati dan iyahunna bagi jamak muannas yang ghaibah. Ya iyahunna sama maknanya dengan hunna. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nanya-nanya dulu sebelum kita lanjut. Apa yang pengen ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah dia tentang maf'ul bih. Berarti tingku iya kana mudu iya ini itu Maf'ul bih. apa lu ting? Cara i'rabnya iya kana wudu. Iya dhamir nasab munfasil. Mabni ala sukun. Iya kan sukun tuh. Pada Iya tinggal. mahal nasab maf'ul bih. Maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih yang didahulukan. Kaf huruf kitab. Nasta'inu iya kana budu. Na'budu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Enggak ada amil nasib, amil jazim. Lazim. Tanda rafa'nya dhammah. Fa'ilnya mustatir. Takdirnya nahnu. Iya kana budu. Akan engkau yang kami sembah ya Allah. Ya kan gampang banget. Nah.
Kata Fatihah kemana? Keluar. Terkeluar. Tadi bilangnya ribut di sana tinggu. Ibu tinggal matiin mic-nya. Udah langsung kita bergerak. Nah, lanjut bab selanjutnya. Babul Masdari. Babul Masdari. Hada babul Masdari. Ini adalah bab masdar. Babu jadi khobar. Mubtadanya mahzuf, takdirnya haza. Hada babul masdari. Bermula ini itu bab masdar. Babu khobar. Khobar marfu dengan siapa yang merafa'kan khobar? Mubtada tinggu. Mubtada. Babu khabar marfu dengan mubtada tanda rafa' dhammah. Babu mudah masdari mudhaf ilaih. Udah bilang. Wa yusammal maf'ulal mutlaqah. Wa yusamma dan dinamakan akan dianya masdar. Akan maf'ul mutlak. Dan dinamakan akan dianya masdar dengan maf'ul mutlak. Nama lain masdar yaitu maf'ul mutlak. Jadi masdar yang bernama maf'ul mutlak, masdar yang mansub. Kalau masdar itu tidak mansub, enggak disebut maf'ul mutlak. Daraba yadribu darbun. Misal, darbun kan masdar tuh. Karena dia enggak Ya. nasab, enggak disebut maf'ul mutlak. Yang disebut maf'ul mutlak, masdar yang mansub. Nah, itu maknanya. Dinamakan akan dianya masdar. Masdar yang mansub nanti. Akan maf'ul mutlak. Wow, huruf ataf. Yusama fi'il mudhari' bina majhul. Tugasnya merafa'kan naib fa'il, menasabkan maf'ul. Naib fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke masdar. Dan dinamakan akan dianya masdar. Maf'ula, maf'ul yusama. Maf'ul mansub, tanda nasab fathah. Mutlaka naik kepada maf'ula. Naik kepada mansub, mansub tanda nasab fathah. Nah, itu. Dah. Wahwal ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Wahwa dan dianya masdar atau dianya maf'ul mutlak, boleh dua. Dan dianya masdar itu isim yang mansub. Alladzi yang yaji'u yang datang ianya isim salisan hal keadaan yang ketiga fi tasrifil fi'li pada tasrif fi'il. Masdar yang dianya juga bernama maf'ul mutlak yaitu isim yang mansub. Dia mesti isim dan barisnya mansub atau i'rabnya mansub tanda nasab terserah. Isim yang mansub yang berada pada posisi ketiga dalam tasrif. Nahu kaulika. Bermula demikian itu seperti ucapanmu daraba yadribu darban. Daraba fi'il madhi. Yadribu fi'il mudhari'. Darban ini namanya maf'ul mutlak atau masdar. Dia berada pada posisi ketiga. Yakni bermaksud oleh musannif annal masdara huwal ismu. Bermaksud oleh musannif annal masdara bahwa sungguhnya masdar itu huwa. Dianya masdar itu ismu, itu isim. Masdar itu isim. Ismul hadasil ladzi. Isim hadas, nama peristiwa. Hadas itu peristiwa atau kejadian atau pekerjaan. Ismul hadasi, nama pekerjaan. Yaji'u yang datang ianya nama salisan pada yang ketiga fi tasrifil fi'li pada tasrif fi'il. Kalau kita fi'il mentasrifkan, kita mulai dari fi'il madhi daraba yadribu darban, di posisi ketiga itu namanya masdar. Ai fi taghyirihi pada perubahannya fi'il min sighatin ila sighatin ukhra dari satu lafaz kepada lafaz yang lain. Ketika fi'il kita tasrif dari daraba yadribu darban yang ketiga namanya masdar. Nahu contohnya daraba yadribu darban. Faqad taghayyara min sighatil madhi ila sighatil mudhari'i ila sighatil masdari. Faqad taghayyara, maka sungguh berubah ianya fi'il, ianya daraba. Faqad taghayyara, maka sungguh berubah ianya daraba min sighatil madhi dari sighat madhi ila sighatil mudhari' kepada lafaz mudhari' ila sighatil amri kepada sighat amar. Nah, tadi daraba yadribu darban. Daraba berubah jadi yadribu. Madhi jadi mudhari', mudhari' jadi masdar.
Pertanyaan dulu, fakat tagayyara. Kat ini huruf apa nih, Kat? Sudah dulu di awal bab itu. Kat tanda apa? Kat. Kiki. Kat Dan itu apa? tanda fi'il tanda Tanda fi'il mudhari. tanda fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Enggak, bukan tanda fi'il mudhari, tanda fi'il aja. Bukan tanda fi'il Tanda mudhari, tanda fi'il. Nah, kan? Wal fi'lu yu'rafu bi kat. Fi'il itu dikenal dengan kat. Bisa jadi tanda fi'il madhi, bisa juga kat jadi tanda fi'il mudhari. mudhari. Nah, jadi kat bisa masuk kepada fi'il madhi, bisa masuk kepada fi'il mudhari. Kalau masuk kepada fi'il madhi bermakna sungguh, atau huruf tahqiq. Kalau kat masuk pada fi'il mudhari bermakna taklil kadang-kadang kan gitu. Iya. Nah, jadi yang benar kat ini tanda fi'il. Bisa masuk kepada fi'il mudhari, mati, bisa masuk pada fi'il mudhari. Di sini dia masuk pada fi'il madhi ini, tagayyara fi'il madhi. Faqad tagayyara. Maka sungguh berubah ianya daraba tadi. Ya. Dari sigat madhi kepada sigat mudhari kepada sigat masdar. Wajah al-madhi awalan dan datanglah oleh fi'il madhi lebih dahulu. Ya al-madhi awalan datanglah oleh fi'il madhi terlebih dahulu. Fi'il madhi dulu daraba kan? Sesuai kan madhi udah lewat. Berarti dia pantas didahulukan. Wal mudhari'u saniyan dan datanglah oleh fi'il mudhari' pada yang kedua. Daraba yadribu. Wal masdaru salisan dan datanglah oleh masdar pada posisi yang ketiga. Nah, itu. Faidza qulta, bila engkau mengatakan daraba Zaidun darban. Memukul oleh si Zaid akan benar-benar memukul. Daraba Zaidun darban. Memukul oleh si Zaid akan pukulan. Nggak boleh begitu maknanya, akan pukulan. Memukul oleh si Zaid akan pukulan. Pukulan nggak bisa dipukul. Pukulan bisa nggak dipukul? Biasa. Nah, yang dipukul itu benda. Nah, yang dipukul itu benda. Benda itu maf'ul bih. Terus kalau masdar cara memaknainya gimana? Nah, gini. Daraba Zaidun darban. Telah memukul oleh si Zaid akan benar-benar memukul. Nah, jadi masdar ini tujuannya untuk taukid, untuk menguatkan. Kalau daraba Zaidun telah memukul oleh si Zaid, kan gitu doang. Ditambah darban, tambah benar-benar. Benar-benar telah memukul oleh si Zaid. Apa yang ia pukul? Suka-suka dia. Daraba Zaidun darban hayyatan. Telah memukul oleh si Zaid akan benar-benar memukul akan ular misalkan. Jadi harus ada maf'ul lain. Kalau darban ini namanya maf'ul mutlak, tujuannya untuk menguatkan doroba. Doroba Zaidun darban. Fa Zaidun fa'ilun, maka bermula Zaidun itu fa'il, fa'il doroba. Wa doroba maf'ulun mutlakun mansubun bi doroba. Dan bermula darban itu maf'ul mutlak mansub dengan doroba. Nah itu. Wa in syi'ta kulta, dan jika engkau mau kulta niscaya engkau mengatakan mansubun alal masdari. Nah, boleh juga kita bilang darban itu mansub sebagai masdar. Nah, mansub alal masdari bi daraba. Mansub sebagai masdar dengan sebab ada daraba. Nah, itu. Pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Jangan terlalu dipikirin. Yang penting gini, masdar bahasa lainnya maf'ul mutlak. Dia berada pada posisi ketiga kalau di tasrif. Udah gitu aja. Ntar paham. Dah. 5 menit lagi. 7 menit lagi. Wahwa kismani dan bermula dianya masdar itu ada dua kelompok. Lafdiyun wa ma'nawiyun. Lafdiyun wa ma'nawiyun. Dan bermula dianya masdar itu ada dua kelompok. Yang pertama lafdiyun yang dibangsakan kepada lafad wa ma'nawiyun dan dibangsakan kepada makna. Ya. Fa in wafaqa lafduhu lafda fi'lihi fahuwa lafdiyun. Fa in wafaqa, maka jika sama, jika menyamai, wafaqa menyamai, maka jika menyamai oleh lafadznya masdar, lafda fi'lihi akan lafad fi'ilnya masdar.
Fahuwa lafdiyun, maka bermula dianya masdar itu lafdiyun, masdar lafdi. Penjelasannya, maka jika menyamai oleh lafadznya masdar akan lafadz fi'ilnya masdar. Antara lafadz masdar dan lafadz fi'il sama. Sama dalam arti huruf yang ada pada fi'il ada pada masdar. Daraba yadribu darban. Darban berapa huruf? 3. Ketiga-tiganya ada di doroba, kan gitu? Daraba yadribu darban. Nah, itu namanya masdar lafzi. Bahwa maka dianya masdar itu lafzi namanya. Nahu contoh. Nahu qaulika seperti ucapanmu qataltuhu qatlan. Aku membunuh akan dia qatlan akan benar-benar membunuh. Kan gitu cara memaknainya pakai benar-benar. Qataltuhu qatlan. Aku telah membunuh akan dia akan benar-benar membunuh. Qataltu fi'il dan fa'il. Qatala fi'il madhi. Tu dhamir muttasil. Mabni ala dhammah pada mahrafa fa'il. Hu dhamir muttasil. Hu dhamir muttasil. Mabni ala dhammah. Kul qataltuhu. Pada mahal nasab maf'ul B. Qatlan masdar. Mansub tanda nasab fathah. Karena qatlan sama dengan qataltu. Hurufnya sama. Qatala yaqtulu qatlan. Sama hurufnya. Qatlan namanya masdar lafdi. Atau maf'ul mutlak lafdi. Ya. Karena lafad dia dan lafad fi'ilnya sama. Wa in wafaqa makna fi'lihi. Dan jika menyamai ianya masdar akan makna fi'ilnya masdar. Wa in wafaqa jika menyamai ianya masdar akan makna fi'ilnya masdar. Duna lafdihi ketiadaan lafadnya masdar. Antara masdar dan fi'ilnya cuma sama makna. Hurufnya nggak sama. Bahwa maknawiyun. Maka bermula dianya masdar itu maknawi namanya. Nah, contoh. Jalastu ku'udan. Aku duduk akan benar-benar duduk. Jalastu ku'udan. Aku duduk akan benar-benar duduk. Jalastu fi'il dan fa'il. Ku'udan maf'ul mutlak mansub tanda nasab fathah. Antara ku'udan dan jalasa maknanya sama. Hurufnya beda. Jadi ku'udan namanya maf'ul mutlak maknawi. Artinya sama makna. Nggak sama lafad kan? Kalau sama lafad mesti sama makna. Kalau sama makna belum tentu sama lafad. Wa kumtu wukufan. Aku berdiri akan benar-benar berdiri. Jadi kumtu berdiri, wukufan juga berdiri. Qama yakumu qiyaman masdarnya berdiri. Wukufan berdiri. Kita robah nih. Jalastu julusan misalnya. Jalastu julusan. Aku duduk akan benar-benar duduk. Julusan maf'ul mutlak lafzi. Sekarang jalastu kemudian. Kemudian maf'ul mutlak maknawi. Kumtu qiyaman. Aku berdiri benar-benar berdiri. Qiyaman maf'ul mutlak lafzi. Tapi karena di sini sama maknanya beda lafaznya maf'ul mutlak makna. Fa innal julusa wal qu'uda bimaknan wahidin. Maka bahwa sungguh julus. Julus maknanya masdar dari jalasa. Jalasa yajlisu julus. Maka bahwa sungguh julus dan qu'ud itu bimaknan wahidin dengan satu makna. Kama annal qiyama wal wukufa bimaknan wahidin. Sebagaimana bahwa sungguh qiyam dan wukuf. Qiyam qama yaqumu qiyam. Kumtu qiyaman. Sebagaimana bahwa sungguh qiyam dan wukuf, wukufan itu dengan satu makna juga. Fakullun min qu'udan wa wukufan mansubun alal masdariyati bil fi'lil ladzi qablahu. Maka bermula tiap-tiap dari qu'udan. Jelas tuh qu'udan. Maka bermula tiap-tiap dari qu'udan dan wukufan itu mansub di atas masdariyah bil fi'lil ladzi qablahu dengan fi'il sebelumnya tiap-tiap. Jelas tuh qu'udan. Qu'udan mansub dengan si jalasa. Wukufan mansub dengan si kum dua. Nah, gampang. Wa yakfit tifaquhuma fil makna wa in ikhtalafa fil lafzi. Wa yakfi, kafa yakfi dan memadalah oleh sama keduanya pada makna wa in ikhtalafa sekalipun berbeda keduanya pada lafaz. Enggak apa-apa. Jadi jalas tuh bisa menasabkan qu'udan walaupun lafaznya berbeda. Yang penting maknanya sama udah cukup. Ini ada pendapat lain lagi nih. Wa qila yuqaddaru lahuma fi'lun muwafiqun fil lafzi. Dikatakan orang
Yuqaddaru lahuma, ditakdirkan untuk keduanya. Ditakdirkan untuk keduanya, keduanya qu'udan dan wukufan. Fi'lun muwafiqun, akan fi'il yang sama fil lafdi pada lafaz. Fayuqalu fil awali, maka dikatakan pada contoh pertama, jalastu wa qa'adatu qu'udan. Kan ribet banget nih, banyak tambah. Tadi jalastu qu'udan, kata orang lain jangan. Qu'udan jangan dinasabkan oleh jalasa karena beda lafadznya. Kita takdir. Jalastu wa qa'adtu qu'udan. Aku duduk dan aku duduk akan benar-benar duduk. Wa fisani, pada contoh yang kedua, kumtu wukufan tadi kan. Sekarang kumtu wa waqaftu wukufan. Harus ada fi'il yang sama. Wadzalika takallufun la hajata ilih. Bermula demikian itu takalluf, itu memberat-beratkan la hajata, yang tidak ada keperluan kepadanya takalluf. Ini terlalu repot. Wadzalika, bermula demikian itu takallufun, itu memberatkan la hajata, yang tidak ada keperluan kepadanya takalluf. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Silakan. Pengen ditanyakan apa?